Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Nurul Rahmawati sebagai dosen pengampu mata kuliah Fikih Perbankan Syariah dan kepada teman-teman yang kami banggakan. Baiklah, sebelum presentasi kami mulai, terlebih dahulu kami ingin memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, Cindy Jainimar dengan NIM 120070002 sebagai pemateri pertama sekaligus moderator. Dan saya Aisyah dengan NIM 120071137 sebagai pemateri kedua. Baiklah, langsung saja. Di sini kami akan membahas materi mengenai wadiah dalam perbankan syariah. Terdapat 5 subbab dalam materi wadiah tersebut. Yang pertama yaitu ada definisi wadiah, yang kedua ada rukun dan syarat wadiah, yang ketiga ada status titipan, yang keempat ada sifat akad wadiah, dan yang terakhir atau yang kelima ada perubahan akad wadiah dari amanah ke domanah. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu ada definisi wadiah. Barang titipan dalam bahasa fikih dikenal dengan al-wadiah. Menurut bahasa, al-wadiah adalah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya agar dijaga, atau maudi'a inda ghaira malikihi ya la yanfazah. Dari segi bahasa, wadiah adalah penerimaan. Seperti seseorang berkata, auda tuhu, artinya aku menerima harta tersebut darinya. Secara bahasa, al-wadiah memiliki makna yaitu memberikan harta untuk dijaga, dan pada penerimaannya wadiah berarti al-tarak atau meninggalkan. Di samping itu, ada juga ulama yang menjelaskan bahwa arti wadiah secara etimologi adalah perwakilan dalam pemeliharaan harta dan sesuatu yang disimpan di tempat orang lain yang bukan pemiliknya agar dipelihara. Yang selanjutnya yaitu, atau yang kedua ada rukun dan syarat akad wadiah. Rukun dari akad titipan wadiah atau yad amanah maupun yad damanah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama itu ada pelaku akad, yaitu penitipan atau mudi atau muwaddi, dan penyimpanan atau penerimaan titipan muda atau waddi atau mustawadda. Yang kedua itu ada objek akad, yaitu barang yang dititipkan, dan yang ketiga yaitu ada sikhah, ijab dan kabul. Syarat yang terdapat dalam wadiah yaitu A. Orang yang menitipkan syaratnya yaitu baligh, berakal, dapat dipercaya, dan syarat-syarat lain yang berkaitan dengan kesepakatan bersama. Yang B yaitu orang yang menerima titipan syaratnya baligh, berakal, dapat dipercaya, dan syarat lain yaitu berkaitan dengan kesepakatan bersama. Dan yang C itu barang yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan suatu yang berwujud, dimiliki oleh orang yang dititipkan dan dapat diserahkan ketika perjanjian berlangsung. Dan yang terakhir yaitu ada ijab dan kabul wadiah, dimengerti oleh kedua belah pihak. Ijab merupakan ucapan dari penitip dan kabul adalah ucapan dari penerima titipan. Dan yang C itu ada status titipan. Yang pertama ada wadiah yad amanah. Para ahli fikih sepakat menyatakan bahwa akad wadiah mengikat bagi kedua belah pihak yang melakukan akad. Apabila seorang dititipkan barang oleh orang lain dan akadnya memenuhi rukun dan syarat, maka pihak yang dititipi bertanggung jawab untuk memelihara barang titipan tersebut. Namun demikian, status wadiah di tangan orang yang dititipi bersifat amanah, artinya seluruh kerusakan yang terjadi selama penitipan barang tidak terjadi tanggung jawab pihak yang menerima titipan, kecuali kerusakan tersebut dilakukan secara sengaja atau merupakan akibat dari kelalaian pihak yang menerima titipan. Wadiah yad amanah dalam prinsipnya pemilik barang dapat dikenai biaya pemeliharaan apabila diperlukan. Pihak penyimpanan barang tidak boleh memanfaatkan barang tersebut. Jika pemilik meminta kembali barang titipan sewaktu-waktu, maka barang itu harus dikembalikan secara utuh, baik nilai maupun fisik. Yang kedua yaitu ada wadiah yad damanah. Berbeda dengan wadiah yad amanah yang tidak boleh digunakan dalam dimanfaatkan penerima titipan, wadiah yad damanah diperbolehkan menggunakan dan memanfaatkan barang yang dititipkan dengan ketentuan penerimaan
Penerima titipan harus menjaga agar barang titipan tidak hilang atau rusak. Jika setelah menggunakan barang titipan itu si penyimpan mendapat keuntungan, maka seluruh keuntungan tersebut menjadi miliknya. Bank sebagai kustodian menjamin bahwa barang yang dititipkan itu tetap berada di dalam penyimpanan kustodian. Bank mengganti barang dititipkan itu kepada pemiliknya apabila barang tersebut hilang atau rusak. Baiklah, cukup sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Aisyah. Saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan materi yaitu D. Sifat akad wadiah. Ulama fikih sepakat bahwa status wadiah bersifat amanah bukan damaan, sehingga semua kerusakan penitipan tidak menjadi tanggung jawab pihak yang dititipi. Berbeda sekiranya kerusakan itu disengaja oleh orang yang dititipi. Sebagai alasannya adalah sabda Rasulullah SAW, orang yang dititipi barang apabila tidak melakukan pengkhianatan tidak dikenakan ganti rugi dalam hadis riwayat Baihaqi dan Daruqutni. Dengan demikian, apabila dalam akad wadiah ada disyaratkan ganti rugi akan orang yang dititipi, maka akad itu tidak sah. Kemudian orang yang dititipi juga harus menjaga amanat dengan baik dan tidak boleh menuntut upah atau jasa dari orang yang menitipkan. Karena wadiah termasuk akad yang tidak lazim, maka kedua belah pihak dapat membatalkan perjanjian akad ini kapan saja. Karena dalam wadiah terdapat unsur permintaan tolong, maka memberikan pertolongan itu adalah hak dari wadi'ir. Kalau ia tidak mau, maka tidak ada keharusan untuk menjaga titipan. Perubahan akad wadiah dari amanah ke damanah. Praktik wadiah yad amanah dapat berubah status menjadi wadiah yad damanah. Perubahan status tersebut dapat terjadi apabila A. Orang yang dititipi tidak memelihara barang titipan. Apabila barang titipan itu rusak oleh orang lain atau kemungkinan lain yang bisa menyebabkan barang itu rusak atau hilang, sedang ia mampu untuk mencegah hal tersebut, maka ia dikenakan ganti rugi atas kelalaiannya. B. Mengingkari tata cara pemeliharaan barang titipan. Wajib harus mengganti rugi apabila barang titipan itu rusak atau hilang dikarenakan ia melanggar kesepakatan atas tata cara pemeliharaan barang tersebut. C. Menitipkan titipan itu kepada orang lain. Apabila barang yang dititip itu rusak atau hilang dikarenakan orang yang dititipi menitipkan lagi kepada orang lain, maka ia harus mengganti kerugian, kecuali dalam keadaan darurat seperti kebakaran atau sepengetahuan orang yang menitipi barang tersebut karena status wadi atau orang yang dititipi akan berpindah kepada orang yang ketiga. D. Menggunakan barang titipan. Wadiah tidak diperbolehkan menggunakan barang titipan tanpa sepengetahuan muwaddi. Apabila rusak atau hilang dalam keadaan digunakan, maka wadi dikenakan ganti rugi. E. Berpergian dengan membawa barang titipan. Menurut jumhur ulama yang berbeda dengan pendapat Hanifah, orang yang dititipi tidak dibenarkan membawa barang titipan dalam berpergian dengan kemungkinan lebih baik meninggalkannya kepada orang yang dipercayai. Apabila barang itu hilang atau rusak, maka ia harus mengganti rugi. F. Meminjam barang titipan atau memperdagangkannya. Apabila barang yang dititipkan diperdagangkan oleh wadi tanpa seizin muwadi, maka ia harus mengganti rugi. Sedangkan keuntungan dari perniagaannya itu menurut mazhab Maliki milik orang yang dititipi atau wadi. Apabila perniaganya itu atas seizin muwadi, maka akad wadiah berubah menjadi akad pinjaman atau adai. G. Mencampurkan titipan dengan yang lain. Wadi harus mengganti rugi barang titipan apabila dengan sengaja telah ia campuri dengan barang yang lain yang susah dipisahkan. H. Mengingkari barang titipan. Apabila muwadi meminta barang titipan miliknya dan tidak diserahkan oleh wadi, lalu mengingkari adanya akad itu dan barang titipan itu, kerusakan dan kehilangan barang itu ditanggung oleh wadi. I. Mengembalikan barang titipan tanpa
Seizin wadi, kerusakan atau kehilangan barang titipan ditanggung oleh wadi apabila ia mengembalikan tanpa seizin dan sepengetahuan wadi atau rusak atau hilang di waktu pengembalian. Sekian penjelasan dari saya, akan saya kembalikan lagi ke moderator. Baiklah, dengan berakhirnya materi dari rekan saya tadi, maka berakhir pula presentasi kami hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Dan kepada teman-teman, jika ada yang belum dimengerti atau belum dipahami, boleh dipertanyakan di kolom komentar. Baiklah, akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.